Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita. Kali ini diuraikan oleh SK Hanafiyah Ismullah dengan judul Tuhan dan Kecanggihan Teknologi. Assalamualaikum para pemirsa yang budiman. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Demikian antara lain firman Allah di dalam surat Ar-Rahman. Berulang kali ayat ini diulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman yang selalu mengingatkan kita kepadanya dan bersyukur atas nikmat rahmatnya serta cobaan yang diberikannya di dalam waktu dan keadaan yang bagaimanapun. Pertama-tama kami ingin mengingatkan kembali dalam kesempatan yang baik ini tentang adanya Tuhan dan kebesarannya. Tuhan adalah Dia yang telah menganugerahkan kepada setiap sesuatu kejadian yang sesuai dengan keadaannya. Kemudian memberi petunjuk untuk mencapai kesempurnaan yang diinginkannya. Mengingat akan kandungan maksud dari ayat ini serta melihat atau memperhatikan kejadian gejala alam mulai dari makhluk manusia, binatang dan semuanya yang menghuni daratan, menghuni lautan dan di angkasa. Betapa bentuk dari setiap sesuatu diciptakan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kita dapat membayangkan sendiri lebih jauh tentang hal ini dan masalah ini sangat jauh jangkauannya. Jika kita renungkan lebih mendalam, kita akan menyadari bahwa segala kejadian di alam semesta ini terjadi dan terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Oleh karena itu di dunia ini timbul berbagai disiplin ilmu, karena tidak ada bagian alam semesta ini yang lepas dari rangkaian itu. Ilmu yang satu merupakan dasar atau landasan dari ilmu yang lainnya. Seperti misalnya kejadian-kejadian di alam ini dapat diterapkan atau timbul ilmu fisika dan rangkaian gejala fisika dengan dasar-dasar matematika merupakan landasan dari disiplin ilmu lainnya seperti ilmu elektro, teknik sipil, teknik antariksa, kelautan dan lain sebagainya. Rangkaian sebab dan akibat ini akan sampai di mana? Jawabannya hanya satu. Puncak dari segala rangkaian sebab akibat ini akan berakhir kepada Tuhanmu. Matahari tidak dapat mengejar bulan, dan malam yang dikuasai bulan tidak dapat mendahului siang, dan tiap-tiap dari mereka tidak keluar dari batas-batas orbitnya. Jika kita renungkan, maka jika dibalik semua itu tidak terbatas sang perencana, pasti segala rangkaian itu akan kacau, bertabrakan dan porak-peranda.
Bagi mereka yang gemar ilmu alam, adanya bola-bola raksasa, baca planet di antariksa yang tidak terhitung banyaknya itu, bila sedikit saja mendapatkan gangguan dalam sistem peredarannya, dapat membinasakan seluruh alam semesta. Alangkah hebatnya kekuasaan Tuhan itu. Benda-benda langit tidak saling bertabrakan, tidak aus, tidak keluar dari garis edar, dan tidak pernah harus berganti suku cadang. Sehingga kita harus berpikir dan bertanya, bagaimana atau bagaimanakah bentuk maupun instalasi dari pabrik ini. Disinilah Maha Pencipta tidak diragukan lagi keberadaannya. Tentang teknologi, dari rangkaian sebab dan akibat tadi itu, manusia mulai mempelajari semua gejala alam, baik yang nampak maupun yang tidak tampak. Secara fisik maupun secara non-fisik. Rasa ingin tahu manusia makin besar, saling berpacu antar waktu. Ambisi maupun emosi dari setiap manusia untuk mencapai suatu prestasi yang lebih dari yang satu terhadap yang lainnya, sehingga muncullah ahli-ahli riset di segala bidang. Peralatan canggih bermunculan yang mengarah kepada efisiensi, ketelitian tinggi, dan semurah mungkin. Sebagai salah satu contoh adalah bagaimana kita mendeteksi adanya cadangan sumber daya alam, memperkirakan atau meramalkan cuaca ataupun perkembangan medis, rekayasa atau engineering, dan sebagainya. Ikhtiar manusia di dalam saya ulangi lagi, ikhtiar manusia di dalam menaklukkan alam terjadi di mana-mana di seluruh muka bumi ini. Sukses demi sukses telah dicapai, sehingga hal-hal yang spektakuler seperti adanya ibu kandung titipan ataupun hal lain yang kadang-kadang di luar jangkauan berpikir bagi kita sebagai muslim yang benar. Kita cukupkan dulu video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.